Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan apabila ada teman-teman yang sedang tidak enak badan, semoga diberi kesehatan kembali. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Klasifikasi Tumbuhan Berbiji dan Berkayu. Nah, sebelum masuk ke presentasinya, yuk kita kenalan dulu, karena jika kita tak kenal maka kenalan. Nah, kelompok 1 beranggotakan saya, Arini Cahyarobani, lalu ada Khairul Ikhwan, yang ketiga ada Meisa Fitri, selanjutnya ada Nur Aisyah Jamil, dan yang terakhir yaitu Tias Nur Awaliyah. Nah, kita langsung masuk ya ke materi presentasinya. Keberagaman makhluk hidup hayati. Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri dan tempat hidup yang berbeda. Keanekaragaman hayati meliputi variasi bentuk, ukuran, warna, dan sifat-sifat lain dari makhluk hidup. Istilah keanekaragaman hayati mengacu pada keragaman kehidupan di bumi pada semua tingkatannya, dari gen hingga ekosistem, dan dapat mencakup proses evolusi, ekologi, dan budaya yang menopang kehidupan. Nah, berikut ini ada gambar-gambarnya teman-teman, contoh dari keanekaragaman hayati. Apa itu tumbuhan berbiji? Tumbuhan berbiji atau spermatopita merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas. Ciri khasnya apa? Yaitu adanya suatu organ yang berupa biji. Biji ini merupakan bagian yang berasal dari bakal biji dan di dalamnya mengandung calon individu baru. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan membahas tentang ciri-ciri spermatopita. Yang pertama, memiliki organ biji untuk reproduksi. Yang kedua, tumbuh kormus sejati. Yang ketiga, memiliki berkas pengakut. Yang keempat, heterospora. Heterospora dibagi menjadi dua, yaitu Magasporongia dan Microsporongia. Magaspora adalah kandungan lembaga atau kantung embrio. Magosporongium adalah pangkal biji. Megasporofil adalah daun buah atau karpela. Mycospora adalah serbuk sari. Microsporongium adalah kantung serbuk sari. Microsporofil adalah benang sari. Spermatopita merupakan kromopita karena memiliki akar, batang, dan daun sejati. Spermatopita merupakan tumbuhan berpembuluh vaskular, maksudnya memiliki jaringan yang khusus mentransport unsur zat hara dan nutrisi. Tumbuhan berbiji juga merupakan heterospora, membentuk struktur Megasporongia dan Microsporongia yang berkumpul pada suatu sumbu pendek. Spermatopita merupakan kelompok tumbuhan yang menghasilkan biji, karena itu mereka juga sering disebut selanjutnya ada struktur biji. Bisa dilihat pada gambar, sebuah benih atau biji adalah bagian dari tanaman yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Ini adalah struktur reproduksi yang menyebar dan dapat bertahan untuk beberapa waktu. Benih khas mencakup 3 bagian dasar. Yang pertama, embrio. Yang kedua, pasokan nutrisi untuk embrio atau endosperma. Dan yang ketiga adalah kulit benih. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu tumbuhan berbiji terbuka, gymnospermae, dan tumbuhan berbiji tertutup, yaitu angiospermae. Angiospermae dibedakan menjadi 2, yaitu dikotil dan monokotil. Dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji terbelah, sedangkan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji tunggal. Slide berikutnya yaitu tentang filogeni dari kerajaan tanaman. Keberagaman
yang terjadi saat ini pada makhluk hidup sekarang diyakini mengalami perubahan sedikit demi sedikit yang berlangsung selama jutaan tahun lalu untuk bagaimana makhluk hidup bertahan dan eksis di muka bumi ini. Dari bagian ini kalian terlihat beberapa evolusi yang bisa terjadi di dalam dunia tumbuhan. Sebagai pembahasan di materi spermatofita, terlihat bagian-bagian spermatofita memiliki percabangan proses perubahan evolusi yang paling kompleks. Maka dari itu bisa dikatakan tanaman tingkat tinggi. Bagian evolusi ini berkembang di percabangan pertama, yaitu Kingdom Plantae. Membagikan golongan lumut dan golongan lumut seperti Hepaticopita atau lumut hati, Horopita, Bryopita, dan Antekeratopita. Terkecuali Tracheopita yang merupakan tanaman berpembuluh. Tanaman berpembuluh lebih kompleks dari golongan lainnya dari golongan lumut ini karena berbeda di struktur vaskularnya. Percabangan lagi dari Tracheopita dibagikan menurunkan kelompok paku yang terdiri dari Pteridopita, Psilopita, Lycopodiopita, dan Equisetopita. Mereka adalah golongan dari tanaman paku, terkecuali Spermatopita yang merupakan golongan tanaman bereproduksi dengan berbiji. Secara morfologi umum, tanaman tingkat tinggi ini berhasil merajai muka bumi ini, menandakan struktur evolusi yang terbentuk dari mereka paling sukses untuk bertahan dan mendominasi dunia tumbuhan. Anda tidak pernah melihat tumbuhan paku ada di gurun. Mungkin ada, tapi mungkin jarang, atau Anda tidak tahu sama sekali. Tidak hanya itu, tapi untuk spermatofita ada yang bisa bertahan di lingkungan gurun. Anda tidak terbelisik paku ada di lingkungan gurun karena paku mereka lebih suka di tanaman habitat lembab. Kaktus adalah contoh tanaman berbiji yang mampu hidup di tempat tandus. Ini hanya satu contoh saja. Spermatofita yang bisa bertahan di lingkungan ekstrim itu. Percabangan berikutnya dari Spermatopita menurunkan golongan Gymnospermae yang terdiri dari kelompok Coniferopita, Kychodopita, Ginkgopita, dan Gnetopita. Coniferopita atau golongan conifer atau golongan pinus yang memiliki struktur daun mereka tajam seperti jarum. Tapi jangan pernah Anda men-include cemara adalah bagian dari Gymnospermae. Karena cemara adalah bagian dari Angiospermae. Mereka berbunga. Ya, mereka berbuah. Buahnya. Kalau Gymnospermae kan bijinya ada di luar. Dari golongan Kychodopita yaitu golongan pakis haji, Ginkgopita golongan Ginkgobuba, dan Gnetopita adalah golongan melinjo. Dan kelompok terakhir yaitu Angiospermae. Kalau ditulis di sini namanya Magnoliopita. Angiospermae artinya berbiji tertutup. Bijinya dilindungi oleh bakal buah. Menurunkan percabangan lagi, yaitu Liliopsida dan Magnoliopsida. Liliopsida adalah struktur biji dengan satu keping lembaga saja. Golongannya siapa aja? Kelapa, tebu, dan lain-lainnya. Magnoliopita atau golongan berkeping dua, biji lembaganya
Contohnya yaitu golongan mangga, jambu, dan lain-lainnya. Oke, slide selanjutnya. Definisi Gymnospermae. Gymnospermae adalah tumbuhan tanpa bunga yang menghasilkan biji terbuka. Bijinya ada di luar ya guys. Istilah Gymnospermae secara harfiah berarti biji telanjang. Karena biji Gymnospermae tidak terbungkus dalam buah. Saya tekankan sekali lagi, bijinya nggak memiliki buah. Mereka ada di luar, mereka tidak memiliki rumah bijinya. Sebaliknya, mereka terbuka di permukaan struktur seperti daun yang disebut dengan bracts. Karakteristik Gymnospermae pertama, tidak menghasilkan bunga. Biji tidak terbentuk di dalam buah, ditemukan di daerah yang lebih dingin, di mana salju turun, mengembangkan daun seperti jarum. Hati-hati, cemara bukan golongan ini. Menahun, berkayu, membentuk pohon atau semak-semak. Biji tidak dibedakan menjadi ovarium, mana stilus, mana stigma. Oke, terima kasih. Selanjutnya teman saya. Klasifikasi tumbuhan berbiji yang pertama yaitu ada Gymnospermae. Nama Gymnospermae itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos yang berarti telanjang dan sperma yang berarti biji. Sehingga Gymnospermae dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji telanjang atau berbiji terbuka. Terdapat 4 famili yang termasuk ke dalam kelompok Gymnospermae, di antaranya Ginkgogeaceae, Cicadeaceae, Pinaceae, dan Gnetaceae. Kedua yaitu ada Angiospermae. Angiospermae ini diambil dari 2 kata bahasa Yunani kuno, yakni angion yang memiliki arti penyangga atau juga pelindung, dan juga sperma yang merupakan bentuk jamak untuk biji yang diperkenalkan oleh Paul Hermann pada tahun 1690. Angiospermae ini atau tumbuhan berbiji tertutup merupakan salah satu tumbuhan berbiji spermatopita. Selain dari tumbuhan berbiji terbuka, Angiospermae ini dikelompokkan menjadi 2 kelas, yaitu kelas dikotil dan kelas monokotil. Ciri dari kelas dikotil ini, pada saat biji berkecambah, bijinya mempunyai 2 daun lembaga yang terbelah menjadi 2. Dengan ciri lainnya yaitu bagian-bagian bunga memiliki kelipatan 2, 4, atau 5, dan daunnya tunggal atau majemuk, serta mempunyai tulang daun menjari atau menyirip. Kemudian, pada kelas monokotil memiliki ciri umum, tumbuhan monokotil, bijinya mempunyai 1 daun lembaga yang berfungsi untuk menyerap zat makanan dari endosperma pada saat biji berkecambah. Ciri lainnya yaitu bunganya memiliki bagian-bagian yang jumlahnya berkelipatan 3. Daunnya tunggal dan mempunyai tulang daun sejajar atau melengkung. Di sini, saya Tia Surawalia akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai tumbuhan monokotil, dikotil, dan juga tumbuhan berkayu. Yang pertama ada tumbuhan monokotil. Nah, tumbuhan monokotil ini merupakan tumbuhan biji berkeping 1. Berdasarkan analisis filogeninya, kelompok tumbuhan ini diketahui bersifat monofiletik atau holofiletik. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan monokotil ini yaitu keping bijinya tunggal atau 1. Kemudian, berkas vaskuler atau pembuluh angkutnya pada batang bertipe kolateral tertutup. Lalu, letak xilem dan floemnya tersebar atau tidak teratur. Dan pada umumnya, batang dan akarnya ini tidak memiliki kambium, sehingga tidak terjadi pertumbuhan sekunder dan tidak tumbuh membesar. Nah, gambar di samping ini merupakan struktur dari tumbuhan monokotil. Nah, kemudian kelompok tumbuhan monokotil ini mencangkup berbagai tumbuhan paling berguna dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai sumber pangan, sumber energi nabati, bahan baku industri, zat pewarna, dekorasi, dan sebagainya. Salah satu contoh dari tumbuhan monokotil yaitu ada tumbuhan jagung. Yang kedua yaitu ada tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil ini merupakan suatu tumbuhan berbunga yang mempunyai biji berkeping 2. Tumbuhan yang masuk ke dalam kelompok dikotil ini
memiliki sepasang daun lembaga atau yang biasa kita kenal dengan kotiledon. Daun lembaga tersebut terbentuk sudah sejak tahapan biji. Dengan demikian, sebagian besar anggotanya mempunyai biji-bijian. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan dikotil ini yaitu mempunyai sepasang daun lembaga yang terbelah menjadi dua bagian. Ciri lainnya adalah bagian bunganya berkelipatan 2, 4, atau 5. Lalu, daunnya tunggal atau majemuk dan mempunyai tulang daun menjari atau menyirip. Kemudian, tumbuhan dikotil ini mempunyai sistem akar tunggang. Dapat berupa tumbuhan semak, herba, atau pohon. Batangnya bercabang dengan buku-buku dan ruas-ruas tidak jelas. Batang dan akar tumbuhan dikotil ini yaitu berkambium, sehingga dapat mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, klasifikasi tumbuhan dikotil ini yaitu ada Euphorbicea atau tumbuhan getah-getahan. Lalu ada yang kedua ada Papilionacea atau kacang-kacangan. Kemudian ada Solanacea atau terong-terongan. Yang keempat ada Casuarinacea atau cemara-cemaraan. Yang kelima ada Caparacea, yaitu tumbuhan yang masuk ke dalam kelompok bunga-bungaan yang memiliki daun tunggal ataupun majemuk, serta daunnya menjari dan mempunyai ukuran yang kecil. Kemudian yang keenam ada Malvacea atau kapas-kapasan. Lalu ada Piparacea atau tumbuhan dikotil jenis ini mempunyai format perdu dan terdapat pada sejumlah yang merambat dengan akarnya yang lekat. Nah, salah satu contoh dari tumbuhan dikotil yaitu pohon mangga, pohon jambu, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada tumbuhan berkayu. Nah, tumbuhan berkayu ini merupakan tanaman perenial yang memiliki jaringan vaskuler, yaitu jaringan pengangkut berupa floem dan xilem, yang mengalami pertumbuhan sekunder sehingga membentuk struktur kayu. Nah, struktur anatomi kayu ini terbagi menjadi dua, yaitu ada kayu lunak dan juga kayu keras. Nah, kayu lunak ini sistem vertikalnya yaitu terdiri dari sel-sel trakeit dan parenkim. Sel trakeit ini disebut juga trakeit serat karena memiliki ruang noktah dan salurannya yang panjang. Lalu ada kayu keras. Nah, struktur penyusun kayu keras ini lebih kompleks daripada kayu lunak. Bukan hanya dari tipe selnya, tetapi juga baik bentuk, susunan, dan ukurannya menunjukkan variasi yang lebih beragam. Pada kayu keras, serat trakeitnya berbentuk panjang langsing, dan dindingnya tebal oleh parenkim dan pembuluh. Sekian, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh segera ditanyakan saja. Terima kasih.